Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk pembuatan yang kemarin ya teman-teman, sempat beberapa hari tidak bisa upload ya teman-teman karena dikejar target ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk pembuatan sangkar perkutut ya teman-teman, yang harga ekonomis ya teman-teman. Untuk melanjutkan cara-caranya, untuk pembuatannya kita lanjut ya teman-teman untuk videonya, karena kemarin baru membuat untuk sangkar belum full ya teman-teman. Jadi untuk bawah ini kita double ya teman-teman untuk rotannya, karena untuk jeruji bagian kotoran bawah itu agak besar ya teman-teman ya. Itu untuk rotannya saya double. Caranya seperti itu, kita tandai lalu kita paku menggunakan, kita dorong saja menggunakan tang ya, tang buaya ya teman-teman ya, tang yang lancip itu ya teman-teman ya, supaya lebih bisa masuk di sela-selanya ya teman-teman ya. Untuk caranya seperti itu, kita double dulu rotannya, melingkar ya teman-teman ya, supaya untuk pengeborannya tidak tembus ke luar ya teman-teman. Kalau keluar jadi nantinya jerujinya bisa keluar ya teman-teman, bisa lepas ya teman-teman ya. Jadi itu saya double untuk rotannya. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, untuk subscribe tentunya teman-teman. Untuk cara pembuatan sangkar lain-lain ada di video lainnya teman-teman, bisa dicek di channel ini teman-teman ya. Ini untuk melanjutkan untuk pembuatan yang kemarin ya teman-teman ya, karena sempat terhalang ya teman-teman, ada kendala ya teman-teman, jadi tidak sempat upload video ya teman-teman. Jadi saya tetap buru-buru ya untuk membuatannya, jadi baru sekali ini untuk pembuatan videonya ya teman-teman ya. Untuk prosesnya seperti itu teman-teman ya, di double supaya lebih rapi ya teman-teman ya. Menggunakan paku yang kecil ya teman-teman ya. Jadi itu untuk memasukkannya menggunakan tang ya teman-teman, bukan menggunakan palu ya, karena kalau menggunakan palu bisa rontok nanti ya di paku, lemnya pada lepas nantinya teman-teman. Jadi lebih enak menggunakan tang seperti itu ya teman-teman ya. Sudah full lalu kita potong, kita kasih paku lagi ya teman-teman. Setelah full ya, kita ada double ya teman-teman ya untuk bagian dalam. Lalu kita mal ya teman-teman. Untuk malnya seperti ini, menggunakan potongan bambu ya teman-teman, itu malnya. Untuk rujinya itu ukurannya 2,5 mili ya teman-teman, agak besar ya untuk bagian bawah. Untuk bagian ruji bagian kotoran agak besar, ukuran 2,5 mili teman-teman, atau 3 mili juga bisa ya teman-teman ya. Itu menggunakan 2 mili, dan untuk jaraknya sekitar 1,5 cm jarak antar jerujinya. Setelah dikasih coretan lalu kita tandai dulu ya teman-teman menggunakan paku supaya tidak hilang ya, karena kalau pakai spidol juga nanti terkena tangan hilang ya teman-teman ya. Untuk tandanya kita setelah menggunakan paku dulu, lalu kita bor ya teman. Untuk pengeboran saya videonya tidak kerekod ya teman-teman kemarin ya, untuk caranya bisa dilihat di video yang lain ada ya teman-teman untuk pengeborannya, dan kita pasang. Dan setelah itu ya teman-teman, kalau untuk selanjutnya untuk pembuatan pintu teman-teman ya. Untuk pintu dia itu sudah saya lubangin ya teman-teman, karena kemarin terburu-buru dikarenakan beberapa hari yang kemarin sering mati listrik ya teman-teman. Jadi saya nggak sempat untuk pembuatan video ya teman-teman. Jadi untuk caranya seperti itu pembuatan pintunya. Di video-video yang sebelumnya juga ada ya teman-teman untuk pembuatan pintunya, bisa dicek di video yang lain. Di channel ini ada ya teman-teman ya.
Untuk cara pembuatan pintu seperti itu, kita menggunakan sisa-sisa potongan jeruji ya teman-teman, yang masih bisa dipakai agak panjang kan bisa ya teman-teman. Untuk pembuatan pintunya kita kasih lem sedikit bagian jeruji, bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman ya, atas dan bawah. Dua ya teman-teman. Untuk kerangkanya ya teman-teman, itu dikasih lem ya teman-teman. Lalu kita ukur nanti ya teman-teman untuk panjangnya. Sebenarnya itu saya sabur ya teman-teman, berhubung itu terlalu panjang jadi saya ulang ya teman-teman, saya sabur lagi karena sudah saya lem kemarin. Itu kurang pendek ya, kepanjangan ya teman-teman ya. Untuk kita pasang ya teman-teman. Untuk penuhin untuk pintunya ya menggunakan sisa-sisa potongan jeruji kemarin ya teman-teman. Kita masukkan, kita ukur, kita potong lalu sampai penuh ya teman-teman. Setelah jadi kita siapkan jeruji ya teman-teman satu. Nah, fungsinya seperti itu ya teman, kita sisakan satu lubang, jangan dipenuhi dulu. Nah, dimasukkan seperti pertama rakit ya teman-teman. Nah, seperti itu kita tarik dulu ke bawah, lalu kita masukkan ke atas ya, pelan-pelan saja kita dorong dan kita masukkan bagian atas, masukkan kita sampai mentok. Nah, seperti itu teman-teman, kita potong bagian sisanya. Udah jadi ya teman-teman. Untuk itunya tinggal kita kasih kancingan sama kancingannya menggunakan kawat ya teman-teman. Seperti itu. Bisa juga menggunakan potongan bambu juga bisa teman-teman ya, tergantung selera ya mau kasih kancingan menggunakan apa. Itu saya menggunakan kawat BWG yang 18 mili, kita tekuk ya seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Untuk kancingannya udah jadi. Selanjutnya untuk pemotongan tembok ya teman-teman. Pembuatan tembok itu kita ukur dulu ya teman-teman. Kita ukur seperti itu menggunakan meteran kain ya teman-teman. Kita ukur misal itu ketemunya berapa, 120 atau berapa ya teman-teman. Nanti di cara memotongnya menggunakan jangka ya teman-teman. Kita ukur dulu misal ketemu 120 ya, kita bagi 3,14 lalu dibagi 2 teman-teman ya. Nanti ketemu menggunakan jangka sorong. Nah, tinggal itu tinggal putar saja dan jadi ya teman-teman. Untuk caranya seperti itu. Lalu kita potong ya teman-teman. Maaf ya saya tidak menggunakan baju karena panas ya di sini ya teman-teman, yang gerah ya kemarin ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan baju ya teman-teman, mohon maaf. Kita potong ya menggunakan scroll saw. Itu untuk temboknya ukurannya 5 mili ya. Untuk bagian temboknya menggunakan triplek ukuran 5 mili teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu untuk pembuatan kaki ya teman-teman, untuk kaki temboknya
saya menggunakan sisa potongan kemarin ya teman, untuk bagian atas ya. Itu menggunakan benso mini. Kita ukur dulu potongannya di situ sekitar 60 cm ya teman-teman untuk bagian kirinya. Dan untuk mendorongnya untuk saya ukur sebat 45 derajat ya kemiringannya ya teman-teman. Untuk ukuran kemiringannya jangan lupa untuk dikasih lilin ya supaya tidak panas ya teman-teman ya, tidak gampang patah ya teman-teman. Untuk pemakuannya ya teman-teman, kita ukur dulu itu bisa ukurannya 120 diameter yang memutar, lagi kita bagi 4 ya, jadinya ketemu 30. Kita tandai dulu, lalu kita paku ya teman-teman. Untuk kaki-kakinya itu supaya kaki kita kasih 2 paku ya teman-teman ya. Lalu untuk proses penyambungan ya teman-teman, bagian tembok sama bagian sangkar ya teman-teman ya, itu dilubangkan ya. Untuk bagian atasnya kaki tembok itu ya dikasih lubang miring dulu ya teman-teman, dan pengkaitnya menggunakan kawat yang sudah dipotong ya teman-teman, dan ujungnya dibengkoknya ya teman-teman ya. Caranya seperti itu, dimasukkan, kita bengkokkan dulu 4 ya teman-teman ya.
Untuk pengkaitnya ada 8, tapi kita pasang dulu 4 sisi dulu ya teman, bagian kaki-kaki itu. Bagian kaki dibur miring dari atas ya teman-teman, supaya kuat, dan kakinya juga tambah kuat ya, gampang lepas nantinya ya teman-teman. Lalu kita ukur dulu, kita luruskan, sudah presisi atau belum bagian tengah. Lalu kita tandai ya teman-teman kalau sudah lurus menggunakan spidol 4 sisi. Lalu nanti kita lubangin ya teman-teman untuk bagian spidol, nanti di bagian antar tengah-tengah antar tanda itu dikasih lagi 1 ya, jadi totalnya ada 8 lubang ya teman-teman, dan pengaitnya nanti ada 8 ya teman-teman, tapi itu dikasih dulu ukurannya 4, dan yang rotan dikasih lagi lubangnya 8 lubang ya teman-teman. Di bagian tengahnya tanda itu nanti dikasih lagi, kira-kira di bagian tengah saja ya teman-teman. Berhubung saya sudah terbiasa, jadi saya tidak mengukur lagi untuk bagian tengah ya teman-teman, sudah saya paskan untuk bagian tengah, sudah terbiasa, jadi langsung saja tidak saya tandai, cuma yang tertandai saya 4 aja ya teman-teman ya. Setelah dikasih lubang ya 8 ya teman-teman itu, lalu kita luruskan lagi untuk kawatnya, kita kasih untuk jaraknya, kita menggunakan manik-manik ya teman-teman, manik-manik buat seperti lereng itu ya teman-teman, bisa dibeli di toko mesin jahit ya atau pakaian ya teman-teman ya. Kasih 2 itu untuk ukurannya yang 9 mili untuk manik-maniknya, kasih 22. Lalu kita masukkan untuk sangkarnya. Setelah terpasang ya teman-teman, untuk kawatnya sudah masuk semua, kita bongkarkan, kita kaitkan ke bawah ya menggunakan tang lancip seperti itu ya teman-teman, supaya bisa masuk ke selahnya jeruji, tidak menabrak ya teman-teman. Kita bengkokkan ke bawah, kita kait ya sebagai pengkait, kita bengkokkan semua. Untuk pengaitnya sendiri ada 8 ya teman-teman, yang 4 nanti menyusul ya bagian tengah-tengahnya itu, tengah antara kait pengkait ya. Nah kalau kita yang bawah itu dilubangin ya, tinggal menurut yang bagian atasnya ya, yang tadi udah dikasih lubang, tinggal dilurusin saja lubangnya. Lalu kita kasih ya kawat ya, dan juga untuk 2 lagi manik-maniknya teman-teman. Setiap pengkait ada 2 manik-manik ya teman-teman ya, masukkan, lalu kita kaitnya, kita bengkokkan supaya kuat ya, tidak lepas teman-teman. Seperti itu teman-teman.
Ada untuk paketnya ada 8 ya totalnya teman-teman, supaya kuat ya, tidak gampang melengkung juga ya teman-teman untuk temboknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya, jangan lupa untuk dukungannya, untuk subscribe ya teman-teman ya. Untuk cara-cara yang lain bisa dicek di video di channelnya ada ya teman-teman, untuk cara penyambungan dan pembuatan jeruji ya teman-teman. Untuk hasil seperti ini teman-teman ya, ini untuk yang mini, ini model balon, dan itu biasa ya teman-teman. Untuk 3 model pembuatannya cukup lumayan banyak dan memakan waktu ya teman-teman. Untuk pembuatan sekitar 65 sangkar ya teman-teman ya, membutuhkan waktu 1 bulan dari nol ya teman-teman ya, dari motong bambu sampai semuanya dari nol. Saya mengerjakan sendiri itu sekitar 1 bulan ya teman-teman ya. Nanti malam kita akan muat lalu kita kirim ya teman-teman ya. Untuk hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.